Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel resep papa. Nah, kali ini resep papa akan membuat nastar, tapi nastarnya yang menengah atas atau lebih baik ya, karena kita menggunakan butter, campuran butter. Jadi ini kita akan buat nastar yang insya Allah enak banget ini. Nah, sebelumnya pernah resep papa buat nastar di video sebelumnya, tapi full margarin. Sekarang kita akan campuran butter mix margarin. Nah, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Ini bahannya sebenarnya simple sekali. Yang pertama kita gunakan terigu protein sedang, ini 350 gram, tapi resep papa sangrai ya, karena menurut resep papa kalau disangrai itu penting banget, di samping nanti kue keringnya lebih renyah, kemudian juga daya simpannya lebih lama. Ini pokoknya ini ditakar 350 gram kemudian disangrai ya, bukan setelah disangrainya. Kemudian gula halus ini 50 gram, teman-teman bisa gunakan 60 gram jika suka lebih manis. Kemudian maizena 25 gram. Ini butter mix margarin. Ini resep papa pakai margarinnya Marmila 100 gram dan butternya ini golden churn 150 gram. Nah, kemudian kuning telur, ini kita pakai kuning telurnya 1. Kemudian nanti yang pastinya juga selain nanasnya sudah kita siapkan, dan nanti untuk olesan. Langsung saja kita ke tahap pembuatan, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel resep papa. Oke, kita ke tahap pembuatan. Yang pertama kita akan masukkan gula halus, kemudian margarin dan butternya. Kemarin video yang tentang butter sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Wajib nonton, itu penting sekali pengetahuan tentang butter. Nah, ini kita akan aduk hingga tercampur rata. Boleh pakai mixer, boleh tanpa mixer. Ini kita aduk sampai tercampur ya, jangan sampai mengembang. Ini kita campurkan maizena dan terigu ya. Kita singkirkan. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita masukkan kuning telurnya. Kita aduk hingga tercampur rata. Wanginya udah wangi banget ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masukkan susu bubuknya. Kita aduk sampai tercampur rata.
Nah, baru kita masukkan terigu dan maizena, kita aduk-aduk dulu. Nah, terigunya ini wajib diayak ya teman-teman ya, jangan sampai nggak diayak, karena terigunya nanti ketika disangrai itu banyak gerendil-gerendilnya. Sebelum dan sesudah disangrai itu pasti ada terigu-terigu yang madet. Jadi kalau nggak disangrai itu kurang bagus pokoknya. Kalau resep papa itu sarankan wajib diayak. Setelah disangrai boleh, sebelum disangrai juga boleh. Nah, kita masukkan perlahan ya. Setengahnya dulu. Nah, selanjutnya kita pakai solet aja. Kita masukkan lagi. Kita aduk hingga tercampur rata. Aduh, wangi banget ini teman-teman, seriusan. Masih jadi adonan, aromanya luar biasa. Nah, kalau mau teman-teman bisa tambahkan vanili ya. Essence vanili atau pasta vanili itu sedikit aja, setengah sendok teh, bahkan setengah, berarti sejumput dari sendok makan. Tapi ini resep papa nggak usah ya. Nah, sudah seperti ini. Pokoknya yang penting nggak ada tepung-tepung yang masih berbentuk bubuk ya, jadi tercampur rata seperti ini. Misal teman-teman mendapati ini kelembekan, kita tambahkan terigu sedikit demi sedikit sampai pas. Tapi ini kalau ikutin sesuai resep ini insya Allah pas. Nah, ini resep papa sudah siapkan timbangan dan loyang. Kali ini resep papa akan membuat tiap timbangan itu sekitar 7 gram, karena resep papa sudah menyiapkan selai nastarnya itu dengan berat 3 gram. Jadi kita akan buat total itu buatnya 10 gram. Kenapa? Agar lebih kecil dan kita makannya itu sekali hap itu udah langsung lumer nyes gitu. Aduh, godaan banget. Nah, pokoknya seperti itu ya. Kita akan timbang kurang lebih 7 gram. Kalau sebelumnya resep papa pernah buat itu selainya itu 5 gram, kemudian adonannya itu 10 gram, jadi 15 gram, jadinya gede. Tapi pokoknya ini sesuai selera ya teman-teman, mau buat yang ukuran kecil atau besar itu sesuai kembali ke selera masing-masing. Nah, gini kita akan timbang semuanya. Setelah itu kita akan isi. Teman-teman, ini yang sudah dibagi adonannya, ini jadi banyak banget ini ya. Ini selain nastarnya yang resep papa sudah bulat-bulatkan sebelumnya. Nah, agar mempersingkat waktu proses pembuatan dalam pembuat nastar, teman-teman bisa menyiapkan bulat-bulatannya ini terpisah ya. Jadi jangan satu serentak kita buat semuanya, kita bulat-bulatin dulu, kita adonan nanti lama. Jadi misal kita mau buat besok,
Jadi hari ini atau nanti malam atau sore itu kita buat isiannya dibulat-bulat, jadi besoknya tinggal diolah. Nah seperti itu. Nah agar selain nastarnya lebih mudah dibulatkan, itu pastikan jangan terlalu basah ya selainya ya. Jadi kalau selainya itu sudah agak kering tapi jangan keringan, dia akan mudah dibulatkan dan lebih enak lagi setelah dikeluarkan dari kulkas, karena ketika dimasukkan kulkas dia akan lebih memadat. Nah seperti itu. Selanjutnya kita akan isi selai adonannya dengan selai. Nah banyak yang bertanya susah dibentuk. Kalau ini kayaknya gampang ya, kita coba dulu nanti kita jelaskan. Kita masukkan isiannya. Nah pastikan semua tertutupi. Nah di awal retak seperti ini tuh nggak masalah, yang penting ketutupi. Ketika di rounding atau dibulat-bulatkan, dia akan menempel sendiri. Tuh, dia akan menyatu sendiri. Tuh. Nah, kalau masih ada retakan seperti ini, kita bulatkan lagi seperti ini. Kenapa di awal dia retak? Karena suhunya itu masih dingin. Jadi seperti karakteristik margarin atau mentega, ketika suhunya sudah turun, dia akan lebih mengeras. Tapi kalau di rounding seperti ini, karena dia dapat panas dari kulit kita, jadi dia akan menyatu tuh seperti itu. Kalau ini lebih gampang lagi ya pakai butter, karena dia teksturnya dia lebih creamy, atau dia enggak titik lelehnya itu lebih rendah dibanding margarin. Jadi gampang sekali untuk membuat bulatan bagusnya. Nah yang penting semua sisi itu tertutup. Nah ini seperti ini retak, ketika nanti dibulat-bulatkan dia akan menempel dan adonannya kembali menyatu. Kayak gini aja tuh, di rounding seperti ini, goyang-goyang aja tangannya tuh. Nah tuh kan, gak ada retak-retakan lagi. Nah seperti itu ya caranya teman-teman. Gak perlu waktu lama ini. Dan tuh mulus kan. Kita lanjutkan hingga selesai. Nah teman-teman, ini yang sudah dibulatkan dan diisi semuanya. Ini kita satu loyang seperti ini ya. Ini jadinya kurang lebih 97 pieces. Jadi dari satu resep jadi 97 nastarnya. Nah ini siap kita oven. Nah mantap sekali teman-teman. Tuh ini wanginya, aduh ancaman banget ini siang-siang kayak gini. Oke, kita akan siap oven. Nah ini teman-teman kurang lebih sudah 15 menitan. Ternyata berbeda ya perlakuan antara oven deck dengan oven listrik. Kalau resep pakai oven listrik itu kemarin
sekitar 10 menit dia sudah kecoklatan. Ini belum, mungkin karena memang kalau oven listrik pemanasnya itu langsung menghadap, sementara oven deck itu menyebar. Nah jadi nggak masalah, tinggal sesuaikan dengan oven masing-masing. Selanjutnya ini kita biarkan hingga dingin, baru kita oles dengan telur. Nanti kita akan buat racikan olesannya, kita biarkan hingga benar-benar dingin. Nah ini teman-teman yang sudah dingin, ini resep Papa kipasin ya biar cepet dinginnya. Kemudian ini resep Papa sudah siapkan olesannya. Ini simple banget sebenarnya. Olesannya yaitu kuning telur dan minyak goreng. Ini takarannya satu kuning telur, minyaknya itu 1 sendok teh atau setengah sendok makan peres. Diaduk-aduk gampang banget. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan sedikit kental manis atau tambahkan juga pewarna kuning tua agar lebih orange, itu nggak masalah. Oke, kita akan olesi. Nah, ngolesnya itu pakai kuas halus ya teman-teman, jangan pakai kuas yang kasar. Nah resep Papa kebetulan nggak ada kuasnya, jadi pakai kertas roti ini. Kita olesi hingga selesai. Nah ini bisa 2 kali atau 3 kali olesan agar warnanya lebih keluar. Nah ini teman-teman, setelah dioles, ini resep Papa 2 kali polesan ya. Jadi setelah selesai semua dioles ulang lagi. Dan butuh ini habis 2 kuning telur untuk polesannya. Nah seperti itu. Selanjutnya kita akan oven lagi dengan pemanas bawah. Tadi kan atas saja, sekarang pemanas bawah. Suhunya rendah saja, antara 100 sampai 130 derajat. Jangan tinggi-tinggi suhunya agar nggak retak nanti. Atau kalau pakai oven tangkring, bisa suhu api kecil aja, disesuaikan kira-kira bawahnya sudah kering, itu sudah matang. Nah ini yang sudah matang teman-teman, mantap sekali. Ini warnanya kuning muda ya, karena nggak pakai tambahan pewarna atau bahan lainnya, full kuning telur. Dan ini posisi atasnya dia nggak terlalu gosong, jadi dia muda. Beda dengan kalau bagian atasnya agak kecoklatan, dia akan warnanya lebih tua. Nah seperti itu. Nah teman-teman, ini hasilnya yang sudah dimasukkan toples. Jadi dapat 3 toples pas ini, ukuran ya, kalau ukuran kecil ya toplesnya. Tapi ya kayaknya ukuran sekitar kalau kita umumnya pesen toples untuk kue lebaran yang bulat itu sama sepertinya. Nah ini satu resep jadi segini, mantul sekali teman-teman. Tampilannya cantik, glowing, dan kita akan icip-icip ya, karena belum kita icip-icip. Ini sudah buka, kita coba ambil. Ini teman-teman, kita coba ya. Ini beneran enak banget teman-teman. Wanginya, wangi butternya tercium, tapi nggak terlalu kuat ya. Maksudnya wanginya itu, dia wangi butternya itu pas gitu, nggak terlalu
kuat banget. Wangi susunya juga kerasa walaupun nggak kuat banget. Justru itu malah yang kalau menurut resep papa lebih suka daripada yang terlalu kuat banget aromanya. Dan ketika digigit itu langsung nyes kayak aduh. Beneran seriusan enak banget ini teman-teman. Jadi pokoknya ini kalau nggak punya gigi pun orang tua pun ini bisa makan ini. Cuma digerakkan langsung enak banget seriusan. Dan ini manisnya pas banget. Perpaduan antara selai nastarnya dan adonannya itu pas banget nih. Jadi nggak kemanisan sama sekali, jadi manisnya pas. Pokoknya ini cocok banget untuk referensi teman-teman baik usaha atau isi toples lebaran. Nah teman-teman, berdasarkan yang resep Bapak alami ya, terutama masalah pengovenan. Jadi teman-teman jangan berpatokan plek dengan apa yang ada di video resep Papa. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan oven masing-masing. Baik teman-teman jika menggunakan oven tangkring, oven listrik, oven gas manual, atau oven deck yang barusan resep Papa pakai. Karena memang berbeda, resep Papa tadi berpatokan dengan oven listrik yang di video sebelumnya, terus resep Papa pakai oven deck itu beda banget. Jadi tinggal kita sesuaikan suhunya dan waktunya. Kalau kue kering ini nggak sama seperti roti ya, yang telat dikit gosong atau telat dikit bantet, enggak. Yang penting dia kering luar dalam dan nggak retak, itu aja. Untuk waktunya sesuaikan. Jika di awal misal kalau oven listrik waktu itu sekitar 10 menit itu sudah agak kecoklatan dan kering, tapi resep Papa coba pakai oven deck itu sekitar 15 menitan baru dia putih. Dia nggak bisa kecoklatan. Kalau dia kecoklatan kelamaan nanti malah jadinya retak-retak. Kemudian ketika perpindahan pemanas bawah itu waktunya juga lama, sekitar 30 menitan. Mungkin karena resep Papa berpatokan dengan suhu di oven listrik. Karena oven listrik itu waktu itu saya setel 130 derajat di video sebelumnya, itu cepet banget bawahnya itu kecoklatan. Sementara oven deck itu di 130 derajat itu masih lama untuk dia matang dan kecoklatannya. Jadi tinggal disesuaikan dengan oven masing-masing. Jadi kita bisa tengok, misal ketika menit 15 atau 20 kita bisa buka, nggak masalah. Kemudian kita lihat permukaan bawahnya dan teksturnya apakah kira-kira sudah kering atau enggak. Tapi yang paling penting ketika kita sudah mengolesi kuning telurnya, olesannya, dan kita sudah oven lagi dengan pemanas bawah, itu harus suhunya itu rendah ya, jangan suhunya tinggi. Kenapa? Kalau tinggi nanti jadinya retak nastarnya. Nah itu karena posisi kita memanaskan dengan pemanas bawah itu sudah mematangkan kurang lebih ya 60%-nya dari nastarnya itu sudah matang. 40%-nya tinggal sisanya yang di pemanas bawah itu. Nah itu menurut resep Papa ya. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan oven masing-masing. Tengok aja dibuka nggak masalah. Karena nastar atau kue kering itu nggak seperti roti yang ketika dibuka nanti jadinya melempes, itu enggak. Jadi seperti itu, sedikit tambahan ini berdasarkan yang resep Papa alami ya. Untuk pengalaman di luar sana atau yang sudah lebih berpengalaman di bidang pengovenan di kue kering, bisa bagi atau share ke resep Papa melalui komentar. Nah jadi seperti itu intinya. Jadi ini mantap sekali, nastarnya lembut, lumer, manisnya pas, dan aroma susunya itu kerasa tapi nggak terlalu lebay atau menyengat sekali. Dan aroma butternya itu pun pas banget. Jadi recommended banget. Nah semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.